Naam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ayuhat talabah naltaqi marratan ukhra fi hadha al-liqa' al-mubarak. Fa sayakunu darsuna fi hadha al-liqa' dars al-aqidah istimraran ala ma qad tawaqqafna fil liqa'atis sabiqah. Wa qabla an nakhtu ila bayan ba'di al-mawdu'at al-jadidah, nurid minkum husna al-insat wa husna al-musyarakah li hada ad-dars. Taftahuna kitabakumul muqarrar. Indana al-an safhah wahid wa situn. Safhah wahid wa situn. Nah, sekarang kita sudah sampai di halaman 61. Ya, jadi dilihat semua bukunya halaman 61. Nah, sebelum kita lanjut, kita ulang dulu sedikit dari materi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Bahwa yang dimaksud dengan dua kalimat syahadah adalah dua kalimat persaksian, yang mana dengan dua kalimat tersebut seseorang bisa dikatakan muslim, ya. Dengan mengucapkan dua kalimat tersebutlah seseorang kita katakan sebagai muslim. Dan sudah kita jelaskan juga, ya, bagaimana kedudukannya di dalam Islam, yang mana dia merupakan salah satu di antara rukun Islam, bahkan dia berada pada posisi yang pertama. Kemudian juga bahwa syahadah ini merupakan miftahud dukhul fil Islam, ya. Kunci seseorang untuk masuk Islam, dan juga merupakan syarat, ya, sahnya amal seseorang. Dan juga sudah kita jelaskan di pertemuan berikutnya, di pertemuan kemarin, ya, di materi berikutnya, yaitu tentang hukum menuturkan atau mengucapkan dua kalimat syahadah, ya, wajib bagi orang yang mampu. Adapun orang yang bisu maka tidak mengapa, ya, tanpa diucapkan. Yang penting dia yakini, maka itu sudah cukup. Kemudian juga sudah kita jelaskan rukun syahadah an la ilaha illallah, yaitu ada dua. Rukun yang pertama an-nafyu, kemudian rukun yang kedua al-isbat, ya. Misalnya kalau di dalam kalimat la ilaha illallah itu sendiri, maka la ilaha ini disebut nafyu, kemudian illallah itu disebut isbat, ya. Nafi dan isbat. Adapun kalau misalnya kita langsung praktekkan di dalam ayat di halaman 60 itu kemarin ada ayat yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi dalam kalimat wa'budullaha, nah di situ ada kalimat isbat, ya. Kemudian wala tusyriku bihi syai'a itu nafi, ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait tentang syahadah an la ilaha illallah, yaitu tentang syarat syahadah an la ilaha illallah. Nah, kita baca di halaman 61 itu, untuk melihat di buku antum paling atas, ya, judulnya syurutu syahadati an la ilaha illallah.
syarat-syarat syahadah an la ilaha illallah. Li syahadati an la ilaha illallah thamaniyatu syurutin. Syahadah an la ilaha illallah itu memiliki 8 syarat. Jadi 8 syarat supaya la ilaha illallah, persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, ada 8 syaratnya supaya sah. Yajibu ijtima'uha fi kulli muslimin. Yang wajib terdapat di dalam diri seorang muslim atau di dalam diri setiap muslim. Jadi 8 syarat ini harus ada, ya. Jadi kalau antum ditanya kam syarton li syahadati an la ilaha illallah, berapakah syarat syahadah la ilaha illallah, maka jawabannya samaniyah, ya. Jawabannya ada 8. Adapun di buku kita yang di PDF ini yang ada di layar antum, ini buku versi lama, jadi ada 1 syarat yang tidak disebutkan di sini, ya. Jadi kita berpegang kepada yang ada di buku muqarrar yang dibagikan kepada antum. Adapun PDF yang saya tampilkan hanya untuk membantu kita aja, ya. Gimana? Bisa ya dipahami atau dimaklumi, ya. Syarat la ilaha illallah ada 8. Nah, masuk kita kepada syarat yang pertama, ala ilmu bimaknaha al munafi lil jahli. Mengetahui maknanya yang menafikan bagi al jahal, itu ketidaktahuan. Ini yang pertama, ya. Faya'lamu qailuha ma asbatat wa ma nafat. Mengetahui orang yang mengucapkannya apa-apa saja yang asbatat menjadi isbat, wa ma nafat dan nafyu, apa yang tetap dan apa yang nafi. Maknanya apa? Dijelaskan di paragraf berikutnya. Faya'lam anna ma'naha la ma'buda haqqun illallah ta'ala wa anna kullama siwahu minal alihati batilun. Jadi ini maknanya, ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang di awal tadi. La ma'buda haqqun, tidak ada sesembahan yang hak illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Jadi tidak ada sesembahan yang pantas, sesembahan yang benar, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna kullama siwahu minal alihati batil. Dan bahwa setiap semua, ya, selain Allah, ya, dari semua Tuhan-Tuhan adalah batil. Jadi ini yang perlu kita ketahui, al-ilmu. Ini yang perlu kita ilmui, yaitu kita harus paham betul, ya, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan semua Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah adalah batil. Ini makna al-ilmu bimaknaha al-munafi lil jahli. Kita harus mengetahui itu, ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, al-yakinu biha al-munafi lisyakki wat taraddudi. Yakin dengannya, maksudnya dengan kalimat syahadat tersebut, al-munafi lisyakki wat taraddud, yang menafikan bagi asyak, kebimbangan, wat taraddud, dan keraguan. Artinya adalah ketika kita, ya, mengucapkan la ilaha illallah, kita harus yakin, ya. Benar-benar yakin, jangan ada
keraguan, jangan ada kebimbangan di situ ya. Jangan ada syak, jangan ada taraddud. Wal makna, ini penjelasannya, an yukina fi qalbihi bi makna hadhil kalimah, meyakini di dalam hatinya makna kalimat ini. Wa anna Allah Ta'ala wahdah huwal mustahiqqu lil ibadah, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berhak untuk diibadahi. Wala yataraddadu fi dzalika wala yashukku fih, dan dia tidak ragu dan tidak bimbang ya dengan hal yang demikian. Faman syakka fi wahdaniyatillahi falaysa bimuslim. Siapa yang ragu ya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah seorang muslim. Jadi kita harus yakin tanpa ada ragu dan bimbang sedikit pun bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya, dipersembahkan seluruh ibadah kita kepadanya, al-mustahiqqu lil ibadah ya. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Ikhlas yang menafikan kesyirikan. Jadi dalam kita mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas. Jangan sampai tercampuri oleh sedikit pun ya kesyirikan. Wal makna, maknanya atau artinya, an la yaj'ala ma'allahi syarikan. Tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Faman ja'ala lillahi niddan lam yasihha tauhiduhu. Nah, di buku kita ada tambahan sedikit ya, wala niddan. An la yaj'ala ma'allahi syarikan wala nidda. Tidak menjadikan sekutu ataupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faman ja'ala lillahi niddan lam yasihha tauhiduhu. Siapa saja yang menjadikan tandingan bagi Allah, maka tidak sah tauhidnya. Wa hada yaqtadi tasfiyatul amali kullihi min jami'i syawa'ib syirki. Dan ini menuntut atau konsekuensinya adalah memurnikan amal semuanya min jami'i syawa'ib syirki, dari semua noda-noda kesyirikan. Jadi ikhlas itu kan lawannya syirik ya. Berarti harus ikhlas, jangan sampai tercampur oleh noda-noda kesyirikan. Nah, kita lanjut syarat yang berapa sekarang? Keempat. Ya, betul. Yang lain syarat berapa? Jangan antum tidur. Coba kameranya dihidupkan dulu semua. Ya, Syafiq, Ruben, Akhtar. Ya. Nah, nanti yang kameranya itu nggak hidup, kalau misalnya Ustadz panggil ya, panggil nama antum, nggak ada respon, ya, bisa jadi Ustadz keluarkan ya dari grup, berarti antum dianggap tidak mengikuti pelajaran. Ya. Jadi makanya lebih bagus hidupkan kameranya, ataupun antum misalnya nggak hidupkan, tapi ketika Ustadz panggil harus antum nyahut. Kalau nggak nyahut berarti nggak hadir ya, walaupun antum gabung di grup ya, di grup Zoom, tapi kalau nggak ada orangnya, nggak nyaut, berarti kan nggak ada gitu. Oke, itu tadi yang pertama ya, kita ulangi. Syarat dari la ilaha illallah adalah
Al-ilmu. Apa lawannya? Jahil. Jahal. Al-jahlu lawannya. Kemudian syarat yang kedua, al-yakinu. Apa lawan dari yakin? Itu ragu. Apa besarnya? Syak wat taraddud. Ya. Kemudian syarat yang keempat, ikhlas. Apa nih lawan ikhlas? Syirik. Nah selanjutnya, yaitu syarat yang keempat, as-sidiku fi qawliha al-munafi li qawliha kadiban. Jujur dalam ucapannya yang menafikan bagi ucapannya dusta. Maksudnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah kita memang jujur ya. Bukan karena paksaan atau istilahnya munafik gitu ya. Kazib dalam ucapan dia mau mengucapkan tapi dalam hatinya mendustai. Nah, itu enggak betul ya. Itu tidak bisa ya. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah kita harus jujur ya. Nah, kita lihat penjelasannya bi an yaqulaha bi lisanihi musaddiqan biha qalbuh. Dia mengucapkan dengan lisannya dan hatinya membenarkan ya. Jangan sampai lisan kita mengucapkan la ilaha illallah padahal di hati kita mendustakan kalimat tersebut, ya, tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Apa kandungan la ilaha illallah kita tidak percaya. Nah, ini bahaya. Jelas ya kira-kira? Jadi kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati, kita benarkan dengan hati. Khilafan lil munafik alladhi yaqulu ha bi lisanihi wa qalbuhu mukadzibun biha. Berbeda dengan orang yang munafik yang mana dia mengucapkan dengan lisannya padahal hatinya mendustakannya. Padahal hatinya tidak membenarkannya. Jadi tidak boleh ada kemunafikan di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Harus jujur, betul, serius. Kita lanjut. Jadi tadi as-sidik lawannya al-kadhib ya. Sidik al-kadhib. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, mahabbatuha al-munafiyah li bugdiha wa bugdi madalat alaih. Mencintainya. Jadi kita cintai kalimat la ilaha illallah tersebut yang menafikan bagi membencinya atau membenci apa yang menunjukkan atasnya. Jadi mahabbah atau mencintai itu artinya kita cinta dengan kalimat tersebut, jangan kita membencinya, jangan sampai terbesit dalam hati kita benci dengan kalimat tersebut. Mahabbah ya, lawannya bugdu ya. Al-bugdu. Min wahdaniyatillahi ta'ala wa nafi syariki anhu. Dari keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kesyirikan. Artinya kita mencintai, jangan membenci kalimat la ilaha illallah. Nah, ini ya poin yang kelima. Kemudian yang keenam, al-inqiyadu li maknaha al-munafi lit-tarki wal istikbar. Inqiyad tunduk dan patuh ya. Li maknaha bagi makna-maknanya. Al-munafi lit-tarki wal istikbar. Lawannya adalah meninggalkan dan sombong. Fayan kodu maka ya dia tunduk wa yastaslim berserah diri. Lima dalat alaihi hadhil kalimah min tauhidillahi ta'ala wa ittiba'i syar'ihi. Bagi apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, maksudnya kandungan yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah kita harus tunduk ya dan patuh. Min tauhidillahi ta'ala berupa mentauhidkan Allah Ta'ala wa ittiba'i syar'ihi dan mengikut syariatnya. Jadi kita harus tunduk dan patuh. Tidak membangkang atau tidak sombong ya. Kemudian yang ketujuh, al-qabulu laha wa li maknaha al-munafi lirrad.
al-qabul, menerima. Wali maknaha, kita menerima kalimat syahadah la ilaha illallah, kita menerima maknanya juga, yang mana lawannya adalah ar-rad, menolak. Jadi tidak boleh kita tolak. Wal makna, maknanya adalah qabulu maqtadatu hadhil kalimah, menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini, apa yang dituntut oleh kalimat ini. Menerimanya dengan apa? Bil qalbi wal lisani wal jawarih, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, ya, kita menerima semua. Wa adami raddiha aw raddi syai'in min maknaha, tanpa menolaknya atau menolak sedikit pun dari maknanya. Jadi yang ketujuh adalah al-qabul, ya, menerima. Apa lawannya? Ar-rad, ya. Kemudian yang kedelapan, ini tidak ada di PDF tapi ada di buku kita, itu versi terbaru. Al-kufru bit tagut al-munafi lil imani bih. Kufur dengan tagut yang menafikan bagi mengimaninya. Jadi tidak boleh kita beriman kepada tagut. Jadi tagut itu harus kita ingkari, ya. Jangan sampai kita benarkan, ya. Apa itu tagut? Ya, sudah sering kita ulang. Kullu ma ubida min dunillah wa huwa rodin. Artinya semua yang disembah selain Allah, maka itu disebut tagut. Fatajibul baru'atu min jami'it tawagit al-ma'budah min dunillah. Maka wajib berlepas diri dari semua togut-togut yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yakfur bil andad lam yuhaqqik kalimat tauhid. Siapapun atau siapa saja yang tidak kufur, ya, dengan al-andad, dengan semua tandingan-tandingan Allah, lam yuhaqqik kalimat tauhid, berarti dia belum merealisasikan kalimat tauhid. Jadi semua yang menjadi sesembahan selain Allah harus kita ingkari, ya. Atau bahasanya al-kufru bit tagut, ya. Nah, ini sudah, ya, selesai kita jelaskan tentang syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu ada 8, ya. Ada 8 syarat. Nah, kita coba ulang, ya. Yang pertama tadi al-ilmu, lawannya al-jahlu. Kemudian yang kedua al-yakin, lawannya syak atau taraddud, ya. Kemudian yang ketiga al-ikhlas, lawannya asyirik. Kemudian yang keempat as-sidqu, lawannya al-kadzib. Yang kelima mahabbah, lawannya al-bugdu. Yang keenam al-inqiyad, makna lawannya, bukan maknanya. Al-inqiyad lawannya at-tarku wal istikbar. Kemudian yang ketujuh al-qabul, lawannya ar-rad. Kemudian yang terakhir al-kufru bit tagut, lawannya al-imanu bihi, ya. Ada yang mau bertanya? Tentang syarat-syarat la ilaha illallah tadi. Ya, lihat di halaman selanjutnya 62. Itu langsung kesimpulannya, ya, tanpa ada penjelasan lagi, semacam tabel di situ, ya, diringkas. Ini, ya. Syurut syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu, yang lawannya adalah al-jahlu, ya. Kemudian yang kedua di sampingnya al-yakin, lawannya adalah
asyak wa taraddud. Ikhlas lawannya syirik. As-sidiku lawannya kazib. Kemudian mahabbah lawannya bughdu, al-bughdu ya. Kemudian yang selanjutnya al-inqiyad lawannya at-tarku wal istikbar. Kemudian al-qabul lawannya adalah ar-rad. Nah, yang tidak ditulis di sini ya, yaitu al-kufru bit-taghut ya, wal imanu bihi ya. Al-kufru bit-taghut lawannya adalah al-imanu bihi ya, itu yang ke-8 bisa antum misal tambah ya di buku antum. Jadi itu penjelasan tentang syarat syahadah an la ilaha illallah. Nah, nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Mata tanfa syahadatu an la ilaha illallah qailaha. Kapankah bermanfaat persaksian la ilaha illallah kepada orang yang mengucapkannya? Terus kita baca yang di bawahnya. Itu tadi judulnya ya. La ilaha illallah la tanfa'u qailaha. Fatunjihi minan nar wa tudkhiluhul jannah hatta ya'mala bi syurutiha as-sabiqah. La ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat, tidak ada gunanya bagi orang yang mengucapkannya. Lalu kemudian menyelamatkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga sampai dia mengamalkan syarat-syaratnya yang sudah lewat. Jadi kita harus mengamalkan syarat-syaratnya. Baru bermanfaatlah kalimat la ilaha illallah itu bagi kita. Tidak cukup hanya sekedar ucapan, tapi tidak kita amalkan syarat-syaratnya. Fala yanfa'u syakhsun an yatakallama biha wa huwa mukhalifun li ma'naha. Maka tidak bermanfaat bagi seseorang, syakhsun ya, seseorang, fala yanfa'u syakhsun, maka kalimat syahadah tersebut tidak memberi manfaat kepada seseorang yang hanya mengucapkannya ya. Wa huwa mukhalifun li ma'naha, dan dia menyelisihi maknanya. Dia ucapkan tapi dia menyelisihi maknanya, maka tidak akan bermanfaat kalimat tersebut. Apa itu contohnya? Bi'an ya'budu ghairallah. Ini contohnya. Seperti dia menyembah selain Allah. Misalnya ada orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia sanggup dalam ucapan iya, dia katakan la ilaha illallah, tapi dia masih menyembah selain Allah. Maka ucapannya itu tidak dianggap atau tidak bermanfaat baginya kelak. Wa yusaddiqu bit-tawagid, dan dia membenarkan togut. Wala yanqadu li syar'illahi ta'ala, dan tidak patuh kepada syariat Allah Ta'ala. Walau kana al-amru mujarrada qaulin bil lisani liqailiha al-musyrikun wa sahha islamuhum. Afan, kita ulangi. Walau kana al-amru mujarrada qaulin bil lisani laqalaha al-musyrikuna wa sahha islamuhum. Sekiranya kalau cukup hanya dengan ucapan dengan lisan, maka orang-orang musyrik pun akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan sah keislaman mereka. Tapi ternyata kalimat la ilaha illallah ini tidak cukup dengan sekedar ucapan di lisan, ya, tapi harus mengetahui maknanya, ya. Kemudian mengamalkan syarat-syaratnya. Ma'abaqaihim ala ibadatil alihati walihada qulu aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab.
beserta tetapnya mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Oleh karena itulah mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu? Inna hada la syai'un ujab. Sesungguhnya ini suatu hal yang ajib, ya, ajaib, aneh. Wasu'ila ahadus salaf, dan pernah ditanya salah seorang salaf, alaisa miftahul jannati la ilaha illallah? Qala bala. Walakin laisa miftahun illa walahu asnani. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnani futihalak wa illa lam yuftah lak. Jadi ada seorang salaf, nah di buku lama disebutkan namanya Wahab bin Munabbih. Ketika dia ditanya, ya, ada orang yang datang kepadanya bertanya, bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci untuk masuk surga? Maka dia menjawab, iya benar. Benar memang kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Kemudian dia melanjutkan, akan tetapi bukankah setiap kunci itu memiliki gigi? Memiliki 2 gigi. Jika kamu datang membawa kunci yang punya gigi, maka akan dibukakanlah bagimu. Tapi jika kamu datang, ya, tidak membawa yang punya gigi, maksudnya dia membawa kunci saja, tidak ada giginya, tidak ada gerigi-geriginya, maka tidak akan dibukakan bagimu. Ini adalah permisalan bagaimana kalimat la ilaha illallah itu disamakan dengan kunci yang punya gerigi, ya. Jadi ketika ada seseorang yang mengamalkan syarat la ilaha illallah itu, dia mengucapkannya kemudian dia beramal dengan syarat-syaratnya, maka berarti seolah-olah dia mendapatkan kunci yang bergerigi. Adapun kalau dia misalnya tidak mengamalkan syarat-syaratnya, dia hanya kunci biasa, ya. Berarti kunci yang tidak bergerigi berarti tidak sanggup untuk membuka pintu apapun. Begitu juga tidak sanggup kelak di akhirat untuk membukakan pintu surga bagi orang yang hanya mengucapkan saja tanpa mengamalkan syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Nah, di sini adalah merupakan perumpamaan yang sangat indah, ya, yang diucapkan oleh salaf tersebut, ulama salaf tersebut. Nah, kesimpulannya bahwa kalimat syahadah an la ilaha illallah bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, yaitu menjauhkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga, itu dengan mengamalkan, ya, syarat-syaratnya, ya. Tidak sekedar mengucapkannya, ya, mengucapkan dengan lisan, ya, tapi dia menyalahinya atau menyelisihi konsekuensi dari pengucapan la ilaha illallah tersebut. Misalnya dia mengucapkannya tapi dia tetap menyembah selain Allah, membenarkan togut. Memang dia mengucapkannya, tapi ketika dia membenarkan togut atau menyembah kepada Allah, maka di sini syahadahnya tidak dianggap, syahadahnya tidak bermanfaat, ya. Nah, di sini ada nasyad, ya, kita baca sekilas. Iqra al-baitaini al-atiyaini wastakhrid minhuma syurutu la ilaha illallah. Di sini ada bait syair, dan di bait syair ini terdapat syarat-syarat la ilaha illallah, ya. Ilmun yakinun, kita baca yang di buku kita aja, versi terbaru. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidiku kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad uliha. Jadi yang diminta
di sini ya kita tulis ulang ya satu persatu dari syarat la ilaha illallah itu dengan mengambil kalimat yang ada di syair ini. Di yang pertama itu al ilmu. Nah, di situ kan sudah tertulis ilmun. Kemudian yang kedua yakinun. Ya. Yakinun. Ilmu, yakin dan seterusnya sampai 8 ya. Kita hanya disuruh untuk menulis ulang syarat-syarat syahadah tersebut. Oke, kita ada 1 menit lagi nih. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ada pertanyaan, Ibat? Mana nih orangnya? Gabut aku, Ustaz. Oke, waktu kita untuk materi hadis, kita fokus di hafalan dulu ya. Materi selanjutnya akan hadis. Jadi hafalan aja hadis yang kemarin, yaitu hadis pertama, kemudian tuh buat video setoran untuk hadis tersebut. Bisa ya? Jadi di jam selanjutnya ini untuk fokus di menghafal dan buat video, kemudian kirim via Telegram ya. Wa nakhtatim liqa'ana hadza bidu'ai kafaratil majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.